senantiasa memberikan physical touch. Kalau hari ini orang sering mengatakan dalam bentuk love language. Nabi adalah orang yang sempurna ketika melakukan itu. Satu, Nabi orangnya adalah physical touch. Makanya Nabi itu kalau bersama dengan istrinya, Nabi selalu senantiasa memegang, mencium, memberikan ekspresi dengan kontak fisik. Karena terkadang itu mungkin bagi sebagian orang biasa, tapi bagi seorang wanita dan seorang istri sangatlah penting, dan itu juga penting bagi kehidupan seorang laki-laki. Dipegang itu merupakan perkara yang bisa melembutkan kembali hati kita yang terkadang sudah cenderung mengeras dan membatu. Makanya kalau kita cuma orang sakit, yang paling baik mendekat, memegang bagian dari kulit. Yang kedua, apa yang dinyampaikan? Quality time. Memberikan waktu kepada keluarga supaya kita memiliki kebersamaan dengan pasangan hidup kita. Karena terkadang quality time itu bisa melembutkan kembali hati kita. Kadang-kadang kita terlibat dengan konflik yang panjang. Karena apa? Karena terkadang kita tidak pernah memiliki waktu bersama dengan pasangan hidupnya. Makanya maaf Pak, biasanya perempuan ini mereka suka marah-marah bukan karena durhaka kepada kita, tapi mereka itu biasanya marah-marah karena sudah terlalu lama tidak diajak keluar. Makanya maaf sekali, istri itu dia semenjak nikah dengan kita Pak, tawanan. ini saya bilang ini, tenang aja. Istri itu semenjak menikah dengan kita, dia itu sudah menjadi tawanan untuk kita Pak. Kemana-mana minta izin, mau pergi ngaji harus bawa anaknya, kadang nangis, bapaknya di sini duduk manis. Kadang pergi 2 hari, kalau pergi baru 2 jam, siapa yang ditelepon oleh anak? Ibunya, bapaknya 2 bulan juga nggak akan ditelepon anaknya. Makanya kadang-kadang quality time itu penting. Makanya saya baru paham kenapa Rasulullah itu kalau perang tidak pernah tidak mengajak istrinya. Nabi itu kalau perang selalu mengajak istrinya. Karena Nabi ingin menyampaikan secara tidak langsung kepada kita, wanita itu ingin untuk diajak pergi dari rumah. Karena sesungguhnya rumah itu medan terberat dalam hidupnya. Makanya ketika dia diajak keluar rumah, dia itu senang. Makanya Ibunda Aisyah ketika diajak makan di tetangga mereka yang lansia, Ibunda Aisyah itu senang sekali Pak. Makanya ketika nanti kita mendapati istri kita nutup pintu sudah terlalu keras, meletakkan gelas sudah mulai retak, ajak Pak, ajak ke pom bensin. Pom bensin yang tak terlalu. Nanti diajak ke pom bensin, Masya Allah Pak, kita baru mengeluarkan mobil dia sudah di pom bensin. Kenapa? Dia senang. Makanya akhirnya terkadang perempuan kalau sudah diajak keluar, ritme emosinya ada salah satu tim saya kemarin sebelum pergi sama kita, saya ngajak keluar dulu setelah beli kopi. Kalau sudah beli kopi tenang, akhirnya tenang saya meninggalkan. Kadang-kadang pertengkaran kita dibuat oleh setan itu bukan dari perkara yang besar. Istri kita kadang sudah berhijab, suami kita sudah sholatnya di masjid, tapi kenapa Pak pertengkaran itu terjadi? Hal-hal kecil yang diremehkan. Istri jarang di luar, suaminya kalau pergi sholat di masjid, sholat duhur, tapi pulangnya 5:30. Sholat asar, pulangnya 5:30. Sehingga dia bingung. Makanya akhirnya yang kedua terkadang harus kita perhatikan sebagai laki-laki itu bukan hanya jenggot kita yang panjang, bukan hanya sholat kita di masjid. Tenang Bu, saya bilain. Tapi yang terkadang dibutuhkan oleh seorang perempuan itu apa? Seorang laki-laki yang tahu bahwasanya beratnya dan penatnya kehidupan di rumah. Sekalinya dia mau pergi, minta izin sama bapak. Sekalinya dia mau pergi, dicari sama anak. Anak kita itu kalau kehilangan kaos kaki, yang ditelepon bapak atau istri kita? Istri. Kenapa anak kita nggak nelpon bapak ketika kaos kakinya hilang? Karena mobilnya bapak 2 bulan hilang aja belum ketemu. Makanya yang kedua, kita belajar dari perkataan Imam Ibnu Katsir. Kadang-kadang konflik itu bisa terjadi
Akhirnya merembet dari perkara-perkara kecil menjadi perkara yang besar, karena perkara kecilnya nggak selesai-selesai. Makanya tadi saya mengatakan, kita ini sering menerjemahkan ketakwaan secara makro. Memang betul kita sholat di masjid, tapi kita tidak pernah menjadi ayah yang baik ketika mendengarkan kisah anaknya. Memang betul kita sholatnya sudah di masjid, tapi sekalinya kita pulang, kita tidak pernah ngajak istri kita walaupun hanya makan bakso. Padahal arti ketakwaan secara mikro dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Kayak Nabi menempelkan bekas minuman kepada bekas minuman yang diminum sama Aisyah, mandi bersama, lomba lari, makan persia. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi? Nabi ingin memberikan isyarat kepada kita bahwasanya dalam pernikahan bukan hanya ketakwaan secara ibadah, tapi ketakwaan secara muamalah itu harus kita perhatikan. Karena terkadang ketika itu tidak kita perhatikan, kita gagal menjadi sahabat. Kalau kita sudah gagal mendapatkan persahabatan, pasti yang akan kita kejar kepuasan ketika tidak lagi mendapatkan ketenangan di dalam persahabatan. Makanya yang kedua biasanya itu apa? Quality time. Ibu juga sama. Ibu kalau memberikan quality time, kalau suaminya pulang jangan scrolling. Jangan sampai kemudian waktu ibu melihat TikTok itu lebih panjang daripada ibu melihat suaminya dan ngobrol dengan suaminya. Suaminya pulang scrolling, pulang mas, pulang ya. Oh sana mandi dulu. Dan gitu. Yang ketiga, yang penting kita perhatikan itu apa? Act of service, khidmah. Khidmah itu apa? Diberikan servis yang terbaik, dan biasanya laki-laki itu paling senang diberikan servis yang terbaik. Kalau perempuan biasanya yang paling senang itu apa? Tangki kasih sayangnya. Perempuan itu tangki kasih sayangnya quality time. Benar atau tidak? Benar, saya punya istri, quality time istri itu. Tapi kalau tangki kasih sayangnya laki-laki itu biasanya apa? Act of service, Bu. Kalau dia mau pergi disiapin bajunya. Walaupun dia bisa melakukan sendiri, memang betul dia bisa melakukan sendiri. Tapi ketika itu disiapkan sama seorang istri, rasa bangganya itu jadi betul-betul terasa. Nanti ketika dia sarapan ditemenin, jangan sampai ada seorang suami ketika makan sarapan, suaminya ada di bawah, istrinya ada di atas. Lalu suaminya nanya, "Ma, sarapanmu yang mana? Yang plastiknya merah. Yang karetnya 3, yang karetnya 6 milikku ya, awas dibuka." Astagfirullah. Saya nggak curhat loh, saya sih insya Allah nggak kayak gitu. Saya nggak kayak gitu. Saya pengalaman jadi orang yang sering cerita. Oh, ibu nggak tahu istri saya kayak apa, insya Allah. Kuliah yang paling tahu istri saya. Maka sesungguhnya act of service itu penting. Maaf ya Bu, jangan sampai seorang laki-laki diketahui hobinya oleh seorang teman kantornya lebih paham tentang apa yang disenangi sama suami kita daripada kebiasaan itu dia sama istrinya. Ketika dia datang ke kantor, teman kantornya berkata, "Oh, tehnya setengah manis ya, ya. Gulanya stevia ya, ya. Bawahnya separuh ya, ya. Bawahnya apa? Sausnya saus tomat ya, apal semuanya." Dan ternyata terkadang yang menjadi musibah itu apa? Seorang wanita di kantornya lebih apal dan lebih memberikan act of service kepada dirinya dibandingkan istri ketika pada dirinya. Karena kadang-kadang seorang istri karena sudah lamanya kapalan dia dalam pernikahan, dia merasa bahwasanya act of service itu tidak penting. Padahal kita mendapati Aisyah, kalau Rasulullah sudah pulang, maka Aisyah itu memberikan servisnya kepada Rasulullah SAW. Makanya yang ketiga, kadang suami kita sering marah pada perkara yang kecil karena dia tidak merasa dihargai. Makanya algoritmanya suami istri itu sederhana, laki-laki butuh dihargai, wanita itu butuh dimengerti. Makanya ketika wanita butuh dimengerti, ada quality time. Habis isya pulang, nanti kalau suami ibu habis isya belum pulang tegur, nah bisa nggak gitu-gitu amat mas. Makanya maaf, Ustadz itu nggak usah dikasih jadwal habis isya. Saya nggak pernah ngisi habis isya, kecuali 1 kali aja dalam 1 pekan. Selebihnya saya nggak mau nerima jadwal habis isya.
Karena habis isya itu waktu sama istri. Maka itu namanya quality time. Yang ternyata kalau kita sering abaikan, itu yang terkadang akan menjadi konflik yang tidak akan berkesudahan. Yang keempat, apa itu tangki kasih saya? Yang keempat yang harus kita perhatikan, give. Give itu apa? Hadiah. Dan Nabi itu Masya Allah, Nabi itu merupakan orang yang paling sering ketika beliau itu memberikan hadiah. Makanya bapak-bapak, istri kita itu paling senang hadiah. Terutama yang kuning-kuning gitu loh. Makanya gift itu merupakan tangki kasih sayang. Dan maaf, setiap wanita beda-beda. Ada yang tangki kasih sayangnya hadiah, ada tangki kasih sayangnya quality time. Tapi hadiah itu merupakan salah satu untuk melembutkan hati. Siapa wanita yang paling banyak mendapatkan hadiah dari Nabi? Kata Imam Qurtubi, wanita yang paling banyak mendapatkan hadiah dari Nabi itu adalah Khadijah. Yang kelima, afirmasi. Yang kelima itu apa? Dibela, diberikan loyalitas. Makanya maaf, kalau lagi mendapati suaminya nyetir, tiba-tiba ada satu kejadian, ibu gak usah nyari salahnya suami. Masnya sih sennya telat. Bilang, memang salah itu. Brengsek semua orang-orang itu. Terkadang itu membuat kita merasa dihargai sekali. Dan itulah perkara yang menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya akhirnya kita membuka bahwasanya persahabatan di dalam pernikahan itu adalah ketika kita senantiasa memperhatikan perkara-perkara yang tampaknya remeh. Jangan diabaikan. Supaya menghangatkan kembali arti kekeluargaan di dalam kehidupan kita.